Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaleha dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam angkatan 2018. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah Filsafat Timur yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafi'i MAG. Jadi dalam middle test kali ini saya diberikan 5 buah pertanyaan yang akan saya jawab dalam video berikut ini. Jadi pada poin nomor 1 itu diminta untuk menjelaskan kembali poin-poin penting dari setiap pertemuan. Untuk mata kuliah Filsafat Timur ini ada 7 kali pertemuan. Jadi pertama kita membahas tentang arti dan ruang lingkup Filsafat Timur. Di sana kita membahas tentang di mana Filsafat Timur lahir, kapan Filsafat Timur lahir, siapa tokohnya, itu. Jadi Filsafat Timur ini adalah filsafat yang lahir di negara India dan pembahasannya lebih cenderung kepada ranah religius. Filsafat Timur juga lebih dulu ada dibandingkan filsafat Barat. Jadi pembahasan dalam Filsafat Timur ini lebih menekankan kepada aspek batiniah, mistis, dan juga spiritual. Kemudian tokoh dari Filsafat Timur ini yang terkenal ada Muhammad Iqbal, Mahatma Gandhi, dan Ronggo Warsito. Filsafat sendiri memiliki artian merupakan bidang kajian atau ilmu pengetahuan manusia yang kompleks yang dihasilkan dari aktivitas yang bersifat radikal, komprehensif, universal dengan proses analisis, sintesis, spekulatif, dan perspektif tentang segala realitas yang ada baik berupa manusia, alam, dan Tuhan sebagai upaya menemukan hakikat kebenaran untuk menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Pertemuan kedua itu pembahasannya tentang filsafat Hindu, periode Weda, dan Wiracarita. Periode Weda diawali dengan kedatangan bangsa Arya yang menyebar di India. Dengan kemunculan bangsa Arya tentu berpengaruh pada kebudayaan pada masa itu. Banyaknya perguruan-perguruan di hutan yang bermunculan yang kemudian disusul oleh aliran-aliran, mantra-mantra, brahmana-brahmana, dan upanishad-upanishad. Yang mana asas-asas filsafat sudah terdapat pada brahmana dan upanishad pada saat itu. Zaman Weda atau pewahyuan pertama ditemukan pada tahun 2000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Zaman Weda dibagi dua, yakni Weda awal dan Weda akhir. Pada Weda awal, konsep ketuhanan pada masa itu tidak hanya percaya pada Yang Maha Esa, akan tetapi juga mempercayai dewa-dewa. Masih sangat kental dengan tradisi-tradisi lama, seperti upacara menggunakan binatang ataupun upacara yajna kepada leluhur. Kemudian, zaman Weda akhir, pada masa itu mulai digunakan pustaka suci, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, pustaka-pustaka Brahma, Aryaka, dan Upanishad. Dengan hal itu ditemukanlah ide mengenai agama, kebudayaan, politik, sosial, dan juga ekonomi. Adapun periode Wiracarita itu dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Sering disebut periode epik atau periode hikayat cerita-cerita kepahlawanan. Hikayat Ramayana dan Mahabharata menjadi pemancar amanat baru yang datang dari hubungan antara sifat kepahlawanan dan sifat ketuhanan di dalam diri manusia. Perkembangan pikiran-pikiran abstrak yang mencapai puncaknya pada berbagai aliran atau mazhab, filsafat India dalam bentuk darshana juga termasuk dalam periode ini. Dengan dilatar belakangi krisis politik, kemerosotan moral ataupun kepercayaan terhadap dewa akibat dari kedatangan kaum penjajah, kemudian mendorong orang-orang untuk mencari ketenangan. Para ahli pun berusaha menuangkan pikirannya dan lahir aliran yang bertuhan, disebut Bagda, Wagita, dan aliran tidak bertuhan disebut Jainisme dan Buddhisme. Sedangkan aliran spekulatif disebut Sadarchana. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang filsafat Hindu, periode sutra-sutra, dan skolastik. Periode sutra-sutra adalah periode lanjutan dari periode sebelumnya atau Wiracarita dalam perkembangan filsafat India. Sutra sendiri adalah bukti pegangan untuk menjelaskan Weda dalam bentuk tulisan-tulisan yang berbentuk prosa. Dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi, pada masa ini pemikiran ditulis dalam bahasa Sanskerta dalam bentuk sutra, yaitu ungkapan pendek, padat, halus, dan juga sederhana.
Sistematika Darsana pun ditulis dalam bentuk sutra, misal keterangan filsafat di Mamsa yang ditulis oleh Jaimini. Pada masa ini, konsep pemikiran masih sulit disederhanakan. Kemudian, periode selanjutnya adalah periode skolastik, berlangsung dari abad ke-300 hingga 1500 Masehi. Skolastik muncul bersama dengan zaman-zaman sutra, di mana para filosof membuat sendiri pemikirannya satu sama lain. Merupakan sistem-sistem yang mengandung teori yang sistematis secara sendiri-sendiri, seperti diantaranya Sankara, Ramanuja, dan Mada. Masa ini diwarnai perdebatan filsafat dan juga logika. Periode ini disebut skolastik karena filsafat India dipengaruhi oleh filosof Muslim, seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Arabi. Selain itu juga ada nama-nama besar seperti Kumaralia, Samkara, Ramanuja, dan Madhava. Kemudian pada pertemuan keempat kita membahas tentang ajaran-ajaran dalam filsafat India Hindu. Jadi ajaran dalam filsafat India Hindu itu berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam. Jadi kesatuan fundamental antara manusia dan alam itu tadi perkembangannya dipenuhi oleh akar budaya. Jadi filsafat India Hindu di sini sangat dipengaruhi oleh akar budaya India itu sendiri. Kemudian dalam pembahasannya disebutkan ada 3 jalan keselamatan yang disebut dengan jana, yaitu Upanishad dan Veda. Kemudian ada bakti dan juga karma. Jadi pertemuan kelima kita itu membahas tentang filsafat Buddha. Buddha adalah salah satu agama yang masih berkembang hingga saat ini. Buddha juga termasuk agama tertua. Jadi Buddha adalah agama yang berkembang dengan unsur kebudayaan India itu sendiri yang bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan Yunani, Asia Tengah, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara. Ajaran Buddha dibawa oleh Siddhartha Gautama yang lahir pada tahun 523 Masehi. Ajaran yang dikembangkan oleh Siddhartha Gautama itu diantaranya ada Dharma, Karma, Sarada, Sila, Samadhi, dan Nirvana. Pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang filsafat Cina. Jadi di sini kita membahas tentang sejarah bangsa Cina. Kemudian juga tentang pengertian filsafat Cina. Jadi filsafat Cina itu adalah salah satu filsafat tertua yang memiliki 3 pokok ajaran, yakni harmoni, toleransi, dan juga perikemanusiaan. Pada pembahasan ke-7 atau pertemuan ke-7 kita membahas tentang Taoisme atau filsafat Tiongkok. Jadi filsafat Tiongkok ini lahir pada tahun 5000 Masehi. Filsafat Taoisme atau filsafat Tiongkok ini sangat berkaitan erat dengan kerajaan Zhou yang mengalami kehancuran pada masa 6000 Masehi atau pada abad ke-6 Masehi gitu, yang menyebabkan penderitaan kepada masyarakatnya. Jadi dari keadaan tersebut memicu orang-orang terpelajar pada masa itu untuk mendirikan aliran filsafat. Jadi aliran filsafat ini berangkat dari rasa kecewa mereka terhadap keadaan. Seperti filsafat Cina atau Tiongkok lainnya, Taoisme juga dianggap seperti satu aliran agama yang memiliki kitab suci yang bernama Tao Te Ching. Kemudian pertanyaan nomor 2 itu dari semua materi yang sudah kita bahas, mana yang paling relevan untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal filsafat pada masa ini. Jadi menurut pendapat saya dari beberapa materi yang sudah kita bahas, itu materi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan atau tantangan zaman sekarang itu filsafat Buddha. Yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Jadi karena di zaman sekarang itu tantangannya adalah bukan hanya tentang bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki diri, jiwa, dan moral kita sendiri. Maka relevan dengan ajaran filsafat Buddha yang meyakini bahwa nilai sesuatu itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Dalam ajarannya, filsafat Buddha akan mengajarkan tentang bagaimana kita dapat mengontrol agar tetap dalam pandangan yang benar, keputusan yang benar, perkataan yang benar, perilaku yang benar, mata pencaharian yang benar, kemudian juga usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar.
Semua itu berangkat dari diri manusia yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namun puncak dari keinginan tahu itu dapat membuat penderitaan makhluk itu. Jadi puncak keinginan di sini yang dimaksud adalah nafsu. Dalam filsafat Buddha itu mengajarkan kita bagaimana kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita agar kita terlepas dari lingkaran duka atau lingkaran penderitaan. Karena banyak zaman sekarang itu orang-orang yang menghalalkan segala cara gitu ya, karena nafsunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia tidak memikirkan akibat yang akan dia terima ke depannya. Dari filsafat Buddha ini sangat bagus ya jika kita terapkan, karena dia mengajarkan kita bagaimana kita harus tetap berada pada pandangan yang benar, keputusan yang benar, perkataan yang benar, usaha, mata pencaharian, dan perhatian yang benar, walaupun kita berada di dalam godaan yang begitu besar atau kehidupan dunia ini. Manusia diharapkan dapat meraih tujuan hidup yang sebenarnya dan kebahagiaan yang abadi. Karena banyak manusia zaman sekarang itu yang merasa mereka tidak mempunyai tujuan dalam hidup itu. Mereka tidak tahu sebenarnya tujuan hidup mereka apa. Mereka hanya menjalankan sesuai hawa nafsu mereka. Kemudian juga mereka tidak memahami betul tentang apa itu kebahagiaan abadi, sehingga mereka menjalankan kehidupan ini hanya dengan hawa nafsu mereka, yang akhirnya akan membawa mereka kepada penderitaan. Mungkin rasa stres, rasa tertekan, tuntutan yang terlalu banyak gitu. Jadi pengajaran filsafat Buddha tentang 8 hal yang benar itu tadi menurut saya cukup relevan untuk diajarkan kembali dan membantu permasalahan yang ada sekarang. Jadi pada poin nomor 3 kita diminta untuk menggambar 5 buah titik, kemudian kita ukur berapa jaraknya dan apa kaitan titik tersebut dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Dari hasil yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa jaraknya memang tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita tentukan. Akan tetapi makna dari titik itu sendiri yang sangat luar biasa. Jadi titik menjadi awal untuk segalanya. Awal yang baik atau awal yang buruk, awal dari kesuksesan, awal dari kehancuran, atau akhir dari segalanya berawal dari titik. Seperti para penulis yang hebat sekalipun, mereka memulai tulisan atau pemikirannya yang luar biasa itu tertuang melalui titik. Seperti Buddha Gautama yang berhasil mendapatkan pencerahan bahwa nafsu dunia akan membawa kehancuran atau penderitaan. Namun titik juga bisa menjadi jeda untuk memulai hal baru. Seperti halnya Buddha Gautama yang merasa lelah akan penderitaan yang dia lihat, kemudian dia melakukan persemedian dan mendapatkan penerangan dan menjadi Buddha dan melahirkan pemikiran baru yang sangat luar biasa. Titik sebagai jeda untuk memulai hal baru, bukan berarti untuk berhenti selamanya. Berhenti sebentar untuk memulai kembali dan melahirkan hal yang luar biasa. Jadi makna dari titik itu sendiri yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, kita tidak perlu menunggu hebat, kita hanya perlu memulai. Mulailah dari hal kecil yang bisa kamu lakukan saat ini. Jika lelah, kamu boleh berhenti sejenak. Namun ingat, kamu harus kembali melanjutkan agar mendapatkan hal yang luar biasa. Jangan mudah menyerah, jangan mudah merasa puas akan segala sesuatu yang sudah kamu dapatkan. Jadi pertanyaan nomor 4 itu, apakah kalian setuju bahwa penderitaan merupakan salah satu fase untuk mencapai kebahagiaan sejati? Jika kalian setuju, mengapa? Dan ceritakan pengalaman kalian. Untuk pertanyaan nomor 4, saya setuju dengan pernyataan tersebut, karena pada hakikatnya memang kehidupan ini akan terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita akan mendapatkan penderitaan sebagai ujian. Di dalam Islam sendiri juga dibahas tentang hal ini, di mana dikatakan jika seseorang sabar akan penderitaan yang dijalaninya, maka suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi di sini adalah surga sebagai buah dari usaha itu tadi.
Kemudian bukan hanya di dalam Islam, di dalam ajaran seperti ajaran Buddha juga dibahas tentang hal ini, dimana jika kita dikendalikan nafsu dan terjerat dalam lingkaran duka atau penderitaan, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengendalian diri dan cinta kasih agar dapat menuju nirvana. Banyak hal yang mengajarkan kita bahwa penderitaan itu merupakan fase untuk mencapai kebahagiaan. Misalnya saja saat kita sakit, ya saya pernah sakit demam berdarah waktu itu sekitar 1 minggu. Jadi di sana saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu punya caranya tersendiri untuk menyadarkan seseorang supaya lebih mensyukuri tentang hidup, misalnya tentang apa yang sudah diberikan seperti harta, kesehatan, keluarga, yang membuat kita bahagia. Karena saat misalnya seperti sakit tadi, kita sangat merasakan gitu, ada satu kebahagiaan yang Tuhan ambil sementara dari kita, dan saat kita sabar menjalaninya, Dia akan mengembalikan kebahagiaan itu dengan berlipat-lipat ganda. Kemudian pertanyaan nomor 5, dapatkah upaya filsafati, terutama filsafat timur, membantu dalam upaya menghadirkan penyembuhan bagi pandemi COVID-19? Jelaskan argumen kalian. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 sudah 1 tahun lebih menguncang Indonesia dan juga dunia, yang tentu sangat berpengaruh pada psikologi seseorang. Seseorang dalam masa pandemi mungkin dapat terguncang ketahanannya, mentalnya, yang membuat seseorang menjadi cemas, gelisah, ataupun merasa jenuh dalam menjalani kehidupan. Karena ruang gerak, ruang lingkup menjadi terbatas, pekerjaan juga semakin sulit dan ekonomi semakin merosot. Upaya yang dapat kita lakukan secara filsafati untuk mengurangi rasa stres dan kecemasan adalah dengan meditasi. Seperti yang terdapat di dalam filsafat Buddha, Siddhartha Gautama, yang bermeditasi untuk menghilangkan duka atau penderitaan dan meninggalkan nafsu duniawi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa meditasi yang rutin dilakukan akan memberikan efek yang sangat bagus untuk kesehatan. Dalam hal ini cocok dilakukan di masa pandemi seperti sekarang. Meditasi juga dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang dan membuat kita dapat mengelola pikiran. Efek dari meditasi sendiri akan memberikan rasa lebih bahagia kepada orang yang melakukannya. Meditasi dapat mengurangi rasa jenuh, kemudian gelisah, dan juga kecemasan dalam diri seseorang. Baiklah, demikian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Syafi'i. Semoga bisa dipahami dan semoga teman-teman yang menyaksikan dapat mengambil manfaatnya. Salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.